Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Agi Tutorial, channel berkumpulnya para YouTuber pemula teman-teman. Oke, pada pagi hari ini kita ngobrol santai saja teman-teman. Nah di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita membuat channel YouTube teman-teman. Ya, ada jadi sebelum kita menjadi YouTuber atau membuat channel, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar nanti channel kita cepat berkembang teman-teman. Jadi tidak hanya langsung membuat saja, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada sekitar 9 teman-teman menurut saya. Oke, sebelum kita lanjutkan apa itu saja yang harus kita perhatikan, alangkah lebih baiknya teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, like, komen, dan berikan kritik dan saran untuk channel ini agar channel ini semakin berkembang teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita harus menentukan topik terlebih dahulu teman-teman. Apa itu topik? Topik itu adalah tema. Contohnya tema dalam per-YouTubean. Tema yang kita tentukan adalah ya tentu saja tema yang kita pahami dan memberikan banyak manfaat teman-teman. Manfaat itu ada banyak. Contohnya kita memilih temanya peternakan. Jadi kita juga harus pahami itu dulu apa peternakan dan tema-tema yang lain teman-teman. Jadi kita harus pahami tema dulu yang akan kita buat menjadi tema YouTube kita. Itu yang pertama, tema. Selain kita paham, kita juga harus senang teman-teman dengan tema tersebut. Kalau akan lucu kalau kita tidak senang dengan tema tersebut. Jadi kita membuat konten dengan tema yang tidak kita senangi, pasti kita tidak akan ikhlas dalam membuatnya. Jadi itu nanti akan menghambat pertumbuhan channel kita teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan tentukan target penonton kita teman-teman. Target penonton yang dimaksud di sini adalah ya siapa-siapa saja yang nanti akan menonton channel kita teman-teman. Misalnya kita punya tema topiknya tadi tentang masak. Kita menentukan temanya masak, tentu saja penonton yang kita tuju adalah kalangan ibu-ibu teman-teman. Jadi penentuan target penonton ini penting karena apa? Itu akan mempengaruhi bagaimana bahasa yang kita gunakan, terus bagaimana editing yang kita gunakan, editing videonya, kemudian menentukan bagaimana cara-cara yang dapat kita gunakan untuk menarik penonton kita tersebut. Contohnya dalam channel masak ya teman-teman. Misalnya ini kita targetkan ibu-ibu. Jadi dalam video kita kan ada judulnya juga. Judul, coba teman-teman bandingkan. Judul yang seperti ini, cara membuat rendang yang enak dengan bahasa yang seperti ini. Rendangmu masih keras, Bu. Coba pakai cara ini, pasti dijamin rendangnya empuk. Coba teman-teman bandingkan judul yang pertama dengan judul yang kedua. Kalau kita kalangannya ibu-ibu, pasti ibu-ibu akan memilih judul yang kedua teman-teman. Jadi itu ya, target penonton kita itu penting untuk menentukan bagaimana judul yang kita buat, bahasa yang kita buat dalam video, dan editing yang akan kita gunakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu saja kita harus menentukan nama channel kita teman-teman sebelum kita membuatnya.
Jadi kita harus serius memilih nama channel ini teman-teman. Jangan sampai nanti baru setengah jalan, channel berjalan 2 bulan 3 bulan kita sudah bingung mau ganti nama channel lagi. Nah itu kan susah juga teman-teman. Yang kedua, nama channel itu harus simple, mudah dicari dan tidak digunakan oleh banyak orang teman-teman. Jadi rugi juga kalau nama channel kita nama pasangan teman-teman. Jadi mudah dicari, maksudnya bukan mudah, susah dicari teman-teman. Itu nanti akan menghambat perkembangan channel kita. Jangan pasangan juga, nanti kalau pasangan misalnya channelnya sama, pasangan saat orang mencari nama channel kita melalui searching YouTube itu akan banyak sekali nama yang muncul. Jadi nanti penonton bingung, kalau kita masih channel kecil seperti ini tetap kita akan kalah dengan channel-channel yang besar teman-teman. Itu fungsinya nama. Yang berikutnya adalah kita harus mencoba menentukan atau membuat minimal 30 ide yang akan kita gunakan untuk membuat video teman-teman dari tema channel kita. Misalnya tema kita masak, kita harus membuat 30 dulu ide pembuatan video untuk kita gunakan membuat video. Jadi itu ya, setelah kita memikirkan nama channel, kita memikirkan ide video, kemudian yang selanjutnya kita buat video dari ide video tersebut teman-teman. Jadi nanti ide videonya kita realisasikan menjadi video setelah kita mendapatkan 30 video. Nah kita editing, kita simpan. Nah barulah kita buat nama channel teman-teman. Buat channel kita, channel YouTube kita, maaf, bukan nama channel tadi sudah kita buat channel YouTube kita teman-teman. Setelah kita selesai membuat, yang kita butuhkan hanya satu, kita harus punya Gmail sebagai alat membuat channel YouTube kita. Setelah channel YouTube kita jadi, kita juga harus memikirkan bagaimana deskripsi channel kita dengan matang teman-teman. Jadi deskripsinya ya sesuai dengan tema. Jangan sampai channel kita memasak nanti deskripsinya memancing. Nah itu akan membingungkan algoritma YouTube teman-teman. Jadi dari tema channel, kemudian deskripsi channel itu harus satu arah teman-teman, harus satu tema. Deskripsinya yang menjelaskan mengenai mau dibawa kemana channel kita teman-teman. Itu mengenai pembuatan deskripsi channel. Yang kemudian yang terakhir, kita sudah bisa mengupload video teman-teman. Mengupload video yang sudah kita buat 30 tadi, kita uploadnya satu-satu saja boleh, langsung upload ke semua channel boleh, tapi ingat, ada syaratnya satu, ingat, kalau kita upload semua video kita jangan sampai dipublik semua dulu. Kita masukkan atau kita upload ke YouTube dengan mode privasi teman-teman, privasi atau tidak publik. Sudah dipublik, jangan dipublik dulu, masih privasi, nanti baru kita publiknya satu-satu. Jadi kita simpan semua di YouTube dengan privasi, setiap 2 hari sekali nanti kita upload publik satu-satu. Nah itu akan mengirit pekerjaan kita teman-teman. Oke, untuk bagaimana cara mengupload video yang benar, bagaimana judul, bagaimana deskripsi video, dan tag dan yang lain kita akan bahas di video berikutnya. Tetap semangat, salam pemula, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.